9 pada hari ini? Tentunya masih dengan kabar baik semua. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak baca kelas 9, sebelum Ibu jauh melangkah untuk memberikan materi, Ibu kembali mengingatkan agar anak-anak baca kelas 9 tetap mengingat dan memperhatikan protokol kesehatan dengan selalu memakai masker jika keluar rumah, rajin mencuci tangan di air yang mengalir, dan selalu menjaga jarak serta menghindari kerumunan sebisa mungkin. Baiklah anak-anak baca kelas 9, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan pada hari ini bernilai ibadah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak baca kelas 9 sekalian, sebelum kita lanjut lagi memulai pelajaran, masih ingat tidak salam seni budaya? Tentunya masih ingat ya. Oke. Salam seni budaya, apresiasi, kreasi, yes, yes. Alhamdulillah masih diingat semua. Baiklah anak-anak baca kelas 9 semua, pada pertemuan kemarin Ananda Maca sudah mempelajari tentang seni grafis dengan berbagai teknik. Ada dengan teknik cetak tinggi, cetak datar, cetak dalam, dan ada pula woodcut ya. Baiklah anak-anak baca sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan pelajari tentang pameran. Ya, pasti seru ya karena kita akan belajar tentang pameran. Ya. Oke, Ananda baca sekalian kelas 9, tentunya di depan Ananda baca sudah tersedia buku paket seni budaya kelas 9. Sudah ada buku catatan dan sudah ada alat tulis menulisnya ya. Ya, berupa pulpen, pensil dan kawan-kawannya. Baiklah Ananda baca sekalian, silahkan dibuka pada halaman 170. Jadi silahkan dibuka bukunya pada halaman 170. Oke, sudah dilihat ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, silahkan Ananda baca saksikan di sebelahnya Ibu. Jadi tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah mendeskripsikan tentang pengertian pameran, tujuan pameran, dan fungsi pameran. Jadi silahkan Anda lihat ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Berbicara tentang pameran, saya yakin Anda baca kelas 9 pasti tahu semua. Tahu semua ya. Ada yang bisa jelaskan, ada yang bisa berikan contohnya pameran. Apakah Anda baca kelas 9 pernah melihat pameran itu? Seperti apa? Nah betul, ya betul. Dari zona mana? Sanyasari betul, semua zona betul, Puncak, Garecin, Honto, Songging. Wah betul semua ya jawabannya. Iya betul nak. Jadi salah satu contoh pameran yang sering Ananda saksikan, bahkan ada Ananda kelas 9 yang pernah datangi, adalah pameran pembangunan pada saat hari jadi Sinjai. Biasanya itu tanggal berapa? Ada yang tahu? Hari apa hari jadi Sinjai? Ada yang tahu? Oh, pasti sudah lupa. Betul, ingat. Berarti tanggal 27 Februari itu adalah hari jadi Sinjai. Tetapi untuk saat ini tidak bisa dirayakan seperti tahun-tahun kemarin. Itu karena kita masih berada dalam situasi COVID-19. Jadi salah satu contoh pameran adalah pada saat hari ulang tahun Sinjai. Ya, jauh-jauh sebelumnya, 10 hari sebelumnya sudah ada pameran. Dan tentunya namanya pameran pembangunan. Kenapa disebut pameran pembangunan? Ananda baca kelas 9 pasti penasaran. Ya, Ananda baca lihat tidak? Kalau pergi di pameran di Sinjai, lapangan Sinjai Bersatu ya. Ya, ada beberapa banyak pameran di sebelah sana. Ada dari Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai. Di sebelah sana ada Dinas Pendidikan. Di sebelah sana ada Perikanan. Banyak penjajarannya. Ada Kecamatan Telur Limpoy, Sinjai Selatan, Borong, dan semuanya ya. Itu mereka berlomba-lomba
bangunan yang bagus. Nah, itu dinilai, ada tim penilai. Jadi sekilas gambaran tentang pameran. Jadi itulah contoh untuk pameran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan pelajari tentang pameran. Anak-anak baca sudah siap ya? Oke, kembali dibuka bukunya pada halaman 170. Oke, anak-anak baca sekalian, pada halaman 17 bagian A, Anda bisa lihat di situ pengertian, fungsi, dan tujuan pameran. Ya, yang tidak bawa buku silahkan dilihat di layar handphonenya ya. Oke, coba ibu baca bantu ya. Jadi bagian 1 pengertian, kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mengomunikasikan, memperkenalkan, memperlihatkan, dan memajangkan hasil karyanya untuk diamati, dihayati, dan diapresiasi orang lain. Nah, di dalam proses pelaksanaannya, sebuah pameran umumnya dipimpin atau dikoordinir oleh seorang kurator yang berperan dalam menentukan arah dan tujuan pameran, yang memberi penjelasan tentang materi pameran dan mengoleksi hasil karya yang akan dipamerkan. Nah, di dalam pameran itu tentunya ada hasil karya yang akan dipamerkan. Nah, dulu sewaktu masih pameran di Sinjai ya. Nah, setiap tahun itu ibu selalu mengirim hasil karya siswa-siswi dari UPTD SMP 23 Sinjai. Ibu pilih-pilih di situ yang mana bagus, kemudian dikemas secantik mungkin, kemudian dikirim itu untuk dipamerkan. Nah, di dalam pameran tersebut ada banyak yang mesti dipamerkan, ada banyak yang bisa dipamerkan. Salah satunya siapa yang tahu? Ayo. Ya, jadi yang bisa dipamerkan itu misalkan lukisan, pameran lukisan. Berarti di dalam pameran tersebut hanya ada lukisan, ya. Nah, terus yang kedua ada pameran patung. Jadi yang dipamerkan dalam ruangan tersebut indoor ya, pameran indoor itu semua adalah patung, tidak boleh tercampur. Nah, selanjutnya ada pameran kriya. Pameran kriya sama ya, semua kriya di dalam. Nah, lanjut ada pameran tekstil. Masih ingat tekstil? Berarti mengenai tentang kain, busana itu ya. Nah, jenis-jenis pameran tersebut yang ibu tadi berikan ada memang khusus namanya. Ada namanya pameran tunggal homogen, ada pameran heterogen. Untuk lebih lanjutnya silahkan dibuka buku kembali Ananda Baca kelas 9 di halaman 170-171. Oke, dilihat di situ bagian A, berdasarkan jenis karyanya, pameran dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang disebutkan tadi apa Anda baca sekalian? Ya, pameran homogen dan pameran heterogen. Ya, pintar semua. Silahkan dilihat di layar handphonenya Anda baca atau di layar laptop ibu guru yang luring. Pameran homogen adalah pameran yang hanya memamerkan satu jenis karya saja. Yang seperti ibu tadi jelaskan, kalau semua hanya lukisan di dalamnya, berarti itu adalah pameran apa nak? Homogen, cuma satu jenis karya. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua, pameran heterogen. Ya, jadi pameran yang melahirkan berbagai macam jenis karya seni. Misalnya pameran seni rupa, menampilkan lukisan, patung, kriya, batik, dan grafis. Tahu grafis ya? Anda pasti tahu grafis. Nah, itu adalah pameran heterogen. Masih sejenis, semua rupa, semua di dalamnya. Oke, kita lanjut. Anda baca kelas 9 bagian B ya. Berdasarkan jumlah pesertanya, pameran dibagi menjadi 2. Jadi satu tadi itu berdasarkan jenis karyanya. Nah, sekarang berdasarkan jumlah pesertanya yang mengikuti pameran. Oke, lanjut ya. Yang pertama, ada istilahnya pameran tunggal. Tunggal itu satu. Oke, pameran tunggal yaitu pameran yang dilaksanakan perorangan, cuma satu penyelenggaranya saja. Satu
di dalam, bukan berkolaborasi satu saja. Ya, artinya hasil karya yang dipamerkan karya seni satu orang saja. Misalkan ibu membuat lukisan, membuat kria, membuat tekstil, semua jenis karyanya ibu pamerkan. Berarti itu namanya pameran tunggal karena hanya satu yang pembuat karya. Sudah mengerti ya? Oke, kita lanjut. Yang kedua, pameran kelompok. Nah, pameran kelompok yaitu pameran yang diikuti pesertanya lebih dari satu. Jadi lebih dari satu. Misalkan beberapa anggota. Nah, misalkan Sasha Anugrah Putri satu kelompok dengan Nur Mutakara Tiara, satu kelompok dengan Sartika, satu kelompok dengan Febriani Alsa Putri, satu kelompok dengan Dia Yulhar, mengadakan pameran. Hasil karyanya semua dibawa ke sebuah pameran kemudian dipamerkan. Nah, itu adalah salah satu contoh pameran kelompok. Mengerti anak-anak baca sekalian? Mengerti ya? Oke, anak-anak baca sekalian, selanjutnya berdasarkan tempatnya. Jadi yang pertama tadi berdasarkan hasil karyanya, yang kedua pameran berdasarkan pesertanya, dan sekarang berdasarkan tempatnya. Pasti bingung ada macam, kok ada tempatnya? Tadi kan ibu sudah jelaskan, ada tempat outdoor, ada tempat indoor. Nah, itulah maksudnya ibu tadi. Oke, kembali dibuka bukunya halaman 171 bagian C. Bagian C ya. Pameran berdasarkan ruang tempat pelaksanaannya. Oke, pertama, pameran di dalam ruangan atau indoor, yaitu pameran yang mengambil settingan tertutup. Nah, maksudnya di sini pameran yang diselenggarakan di dalam ruangan. Kalau pameran di Sinjai itu tidak termasuk indoor, dia termasuk apa nah? Outdoor, betul. Mau lihat contohnya pameran yang indoor? Silahkan disaksikan. Ya, jadi ini adalah salah satu contoh tentang pelaksanaan pameran indoor. Biasanya lukisan-lukisan ya banyak. Nah, tentunya kalau indoor itu harus ada lighting, harus ada permainan cahaya, lighting supaya bagus ya. Nah, oke, lanjut. Yang kedua, halaman 172. Pameran luar ruangan atau outdoor. Seperti yang ibu tadi kasih tahu lagi contohnya, bahwa pameran pembangunan di Sinjai itu adalah salah satu contoh outdoor karena dilakukan di luar ruangan. Oke, Anda baca kelas 9 sekalian, kita melangkah ke tujuan pembelajaran berikutnya, yaitu fungsi diadakan pameran di sekolah. Nah, Anda baca bisa saksikan pada halaman 172. Ayo, ibu bantu baca ya. Jadi fungsinya antara lain sebagai media penampilan jati diri seorang siswa, sebagai sarana peningkatan daya ekspresi bagi seorang siswa, sebagai media memperluas cakrawala pengetahuan seni, sebagai media komunikasi antar siswa dengan apresiator, sebagai sarana perangsang kreativitas siswa dalam berkarya seni, dan yang terakhir sebagai wahana pemunculan ide, aliran, dan jenis seni rupa baru bagi siswa. Ya, jadi fungsinya itu sangat bagus. Nah, pasti siswa lebih kreatif apabila diadakan pameran di sekolah misalnya ya. Nah, misalkan ibu suruh kelompok A harus mengerjakan misalkan minimal 5 karya. Nah, dalam satu kelompok itu pasti berpikir, apa ya yang saya mau tampilkan? Nah, itu membuat Ananda Maca semua kelas 9 memunculkan ide-ide dan tentunya lebih kreatif lagi. Oke, kita lanjut untuk ke tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu tujuan diadakan pameran seni rupa di sekolah. Bisa disaksikan di bukunya lagi lanjutnya. Nomor 3 ya. Bagian A, membangkitkan semangat siswa dalam berapresiasi karya seni rupa. Kemudian B, meningkatkan apresiasi siswa untuk berkarya seni. Melatih berorganisasi,
melatih siswa mandiri dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya atau diberikannya. Dan yang terakhir, melatih bekerja sama dalam satu kelompok. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, seandainya diadakan pameran di sekolah, nah tujuannya itu pasti satu. Siswa, anak-anak maca sekalian pasti lebih bertanggung jawab untuk mengerjakan tugasnya. Pasti ya. Dan yang kedua, pasti melatih untuk bekerja sama. Bekerja sama dengan teman kelompoknya. Dan yang pastinya tentunya melatih untuk berorganisasi. Ya, mengerti anak-anak maca sekalian ya? Jadi materi kita untuk selanjutnya adalah Ibu akan mengajari anak-anak maca kelas 9 untuk merencanakan sebuah pameran-pameran kecil. Baiklah anak-anak maca kelas 9, saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup. Anak-anak maca bisa mengerti tentang pengertian pameran, fungsi pameran, dan tujuan pameran. Jadi anak-anak maca sudah bisa tahu semua. Terima kasih kebersamaan anak-anak maca kelas 9 pada pertemuan keempat ini. Dan ingat, tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tetap rajin belajar dan semangat belajarnya. Oke, anak-anak maca sekalian kelas 9 ya. Salam seni budaya. Apresiasi, kreasi, yes, yes. Semangat belajar, selamat belajar. Salam maca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.